Kalau di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita kan 2,97 dari target 5,3. Biasanya di beberapa periode kemarin 1% penurunan ekonomi China itu berdampak pada negara kita itu 0,3. Sekarang negara China itu turunnya itu minus di 6,8%. Nah, memang kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama 2,97 itu karena konsumsi kita menurun. Investasi juga terkoreksi. Di hampir semuanya itu terkoreksi. Ini semua karena persoalan corona. Nah, kalau ditanya kuartal kedua apa strateginya untuk kemudian pertumbuhan ekonomi kita tetap membaik, saya melihat kondisi ini tidak ada sebuah strategi yang paling jitu. Ini pasti akan menurun juga di kuartal kedua. Kita harus objektif lah. Kita jangan memberikan harapan palsu gitu ya. Nah, strategi itu bisa kita lakukan ketika COVID ini selesai. Selesai yang saya maksudkan COVID itu adalah negara mampu mengendalikan COVID. Untuk COVID selesai 100%, saya pikir itu kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi dalam kalkulasi saya, COVID tidak akan selesai 100% dalam kurun waktu singkat ini. Nah, maka yang ada adalah ketika COVID itu mampu dikendalikan oleh negara, oleh pemerintah, dan oleh kita semua, oleh rakyat, maka di situ kita akan membuat strategi agar pertumbuhan kita tidak boleh minus, bahwa kalau tumbuh itu sudah jauh lebih baik. Karena di hampir semua negara di dunia itu sudah masuk dalam resesi. Jadi optimisme is okay, tapi menurut saya optimisme yang realistis. Nah, optimisme yang realistis itu saya ingin mengatakan bahwa di kuartal pertama kita tetap akan menurun, yang mudah-mudahan tidak sampai dalam. Ya mungkin kita analisa kami dari BKPM, pertumbuhannya mungkin kecil kemungkinan ya, tapi kalau minus itu besar kemungkinan. Dan minusnya tidak dalam-dalam banget juga kok. Minusnya dalam perhitungan kita mungkin di 1%. Menengahnya itu mungkin kita 0,2. Maksimal 0,2, tapi berat lah kalau pertumbuhan sampai di atas 1%. Range-nya itu minus 1 sampai dengan pertumbuhan 0,5. Di BKPM melihatnya begitu. Nah, after itu masuk kuartal ketiga, mudah-mudahan COVID sudah bisa kita kendalikan. Itu baru kita mensiasati itu. Karena sekarang ini yang kita dorong itu, rumus untuk pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu hanya 3 sekarang yang bisa kita kendalikan. Konsumsinya kita dorong. Kalau konsumsinya dorong, harus sektor ekonomi jalan. Pasar-pasar harus jalan, kemudian warung-warung harus jalan, gitu. Yang kedua investasi. Investasi harus didorong. Nah, investasi ini kalau sudah protokol COVID udah bisa kita pakai, orang udah mulai bekerja. Yang ketiga, belanja pemerintah. Kalau ekspor impor, saya lihat kondisi kayak sekarang ya gitu deh. Ya kita mudah-mudahan di kuartal ketiga bisa membaik lah. Kita itu yang penting protokol COVID-nya udah keluar, kita steady aja. Untuk target realisasi investasi di angka, kita sudah koreksi ya, dari 886 triliun, kita sekarang mengoreksi sampai dengan 780 sampai dengan 800 triliun. 780 sampai 817 triliun. Itu range yang kita sekarang lagi buat. Nah, kita punya 3 strategi. Yang pertama adalah bagaimana fokus untuk menyelesaikan investasi yang sekarang lagi berjalan. Yang sudah progresnya 70%, 80%. Strategi kedua adalah kita bagaimana mempercepat investasi mangkrak yang 708 triliun itu bisa jalan. Sekarang yang sudah mau jalan kurang lebih sekitar 285 triliun, cuman mau groundbreaking langsung COVID, nggak bisa. Nah, ketiga adalah kita menangkap peluang relokasi investasi orang yang dari China keluar China untuk masuk di beberapa negara termasuk Indonesia. Dan yang keempat, kita melakukan penetrasi kepada investor PMDN dalam negeri yang sudah berjalan untuk mereka ekspansi dengan cara memberikan insentif atau memberikan kemudahan apa? Karena diingat ketika kondisi FDI kita lemah, maka yang kita harus perkuat adalah PMDN kita. Dan PMDN ini juga besar juga mereka ini. Jadi dan investasi itu jangan hanya diartikan yang besar-besar. Sekarang BKPM mau investasi 10 juta, 20 juta kita urus, kita bantuin. Karena bagi kita sekarang adalah
sekecil apapun itu investasi, tapi kalau mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi orang, itu adalah tujuan negara. Dia mau ciptakan lapangan pekerjaan 3 orang, 4 orang, nggak apa-apa. Tapi kalau banyak, kan banyak juga. Jadi BKPM tidak hanya berbicara tentang bagaimana melayani investasi pada skala besar. Tidak fokus hanya asing, enggak. Investor dalam negeri juga kita layani. Investor kecil UMKM juga kita layani. Karena sesungguhnya mereka ini sekarang adalah menjadi pahlawan yang sebentar akan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional kita ke arah yang positif. Kendala paling besar itu adalah sama dengan orang Papua bilang begini, tulis lain, baca lain, bikin lain. Kita ngomong, Deplu sama BKPM itu promosinya bagus-bagus semua ke sini. Datang ke sini, arogansi birokrasinya tinggi. Izin di Kementerian A dipimpong, Kementerian B dipimpong, Kementerian D dipimpong. Jadi semua mau jadi raja-raja gitu. Nah, sudah begitu lagi urusannya sampai ke bupati, arogansi birokrasi di gubernur. Sudah begitu satu lagi Manu, hantu pemain tanah ini segala macam ini kan. Inilah saya pikir problem yang paling besar itu di situ. Di dunia manapun sekarang setelah saya cek, mereka udah tahu Indonesia itu adalah punya sumber daya alam yang banyak. Udah tahu mereka itu tidak perlu itu belajar geografi itu. Tapi mereka tidak bisa mengerti bahwa kenapa aturan kita itu tumpang tindih minta ampun. Makanya Omnibus Law harus segera dibuat. Nah kalau undang-undang Omnibus Law ini cepat bisa kita selesaikan, maka itu solusi efektif, solusi cerdas dalam rangka memangkas mata rantai yang menghambat investasi. Dan itu baru insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan baik. Nah ini hanya bisa dilakukan penetrasi dengan undang-undang Omnibus Law. Kita salah satu kendala investor itu kan adalah persoalan kepastian hukum. Selalu dimain-mainin, urus izin A. Izin A nggak dikasih sengaja ditahan-tahan. Minta sesuatu, begitu minta sesuatu dikasih langsung ditangkap. Kan kira-kira begitu. Itu kan membuat investor banyak yang hengkang kan. Nah padahal mereka nggak mau sebenarnya. Tapi karena si A minta ya terpaksa harus dikasih kira-kira begitu. Nah untuk mengantisipasi itu kita membuat MOU dengan Kapolri. Kita membuat MOU kerjasama dengan Jaksa Agung untuk bagaimana memberikan kepastian kepada investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia dan melakukan percepatan. Saya pikir tidak ada kata lain ke depan pasca Covid kita harus berkolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah sendiri, antara Kementerian A, Kementerian B. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat itu harus kita satu irama permainan dalam bagaimana mengarungi gelombang bahtera investasi ini. Yang kedua adalah tetap kita memberikan suatu pelayanan maksimal kepada investor untuk kemudian mereka punya satu pemahaman dan penilaian bahwa investasi mereka di Indonesia itu jauh lebih aman ketimbang negara lain. Yang ketiga memang kita harus memformulasikan insentif-insentif yang lebih menarik lagi, harus lebih menarik lagi. Dan yang keempat menurut saya dalam rangka memperkuat industri dalam negeri, kita harus mampu membuat satu formulasi agar produk industri dalam negeri dipakai untuk pasar dalam negeri. Jangan lagi kita terlalu banyak impor-impor, bikin pusing aja dengan impor-impor ini. Memang impor itu juga ada hantunya soalnya. Jadi orang maunya impor itu karena itu. Ya kita tahu ini bukan lagu lama-lama, bukan barang baru ini barang. Tapi kan sampai kapan negara ini kita buat begini gitu loh. Udahlah kita insaf lah gitu. Yang pertama sektor manufaktur ya. Sektor manufaktur, sektor padat karya. Kemudian hilirisasi industri itu penting. Jadi sektor, saya pikir banyak hal ya. Nah memang kalau kita mau investasi sekarang menurut saya harus kita giring kepada sektor-sektor yang tadi saya sebutkan. Jangan di sektor-sektor yang teknologi tinggi. Kalau sektor-sektor teknologi tinggi itu antara nominal investasi besar itu tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja.
Nah Indonesia sekarang butuh teknologi, tapi jauh lebih sekarang membutuhkan adalah bagaimana investasi di sektor-sektor yang mampu banyak menyerap tenaga kerja. Dan satu lagi, tenaga kerja yang diciptakan itu jangan prioritaskan kepada luar, harus kita prioritas kepada dalam negeri.